Baik, pertama sekali kami akan mulai dari mempresentasikan PPT dari kelompok kami, yaitu terkait pelatihan konselor sebaya, yang terdiri dari pengertian, materi, syarat-syarat, prosedur, manfaat, dan tujuan dari konseling sebaya, yang mana akan disajikan oleh rekan-rekan dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Pengertian konselor sebaya. Konselor sebaya adalah sebagian keterlibatan siswa dalam kelompok teman sebayanya, memberikan masukan secara khusus untuk perkembangan pribadi dan perkembangan sosial temannya. Konselor sebaya juga merupakan individu memberikan bantuan kepada orang lain yang sebaya agar dapat mengatasi masalahnya. Relasi yang terjalin bersifat interpersonal dan dilakukan oleh non-profesional. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat pelatihan konselor sebaya. Manfaat dari kegiatan pelatihan konselor sebaya adalah membentuk kelompok konselor sebaya di sekolah untuk membantu mensosialisasikan peran dan fungsi bimbingan konseling, meningkatkan kompetisi diri pribadi yang positif agar mampu menjadi seorang konselor, serta membantu mengentaskan masalah teman sebaya melalui kegiatan konseling. Materi selanjutnya itu tujuan konselor sebaya. Tujuan yang pertama itu secara umum. Tujuan konselor sebaya adalah membantu menyukseskan penyelenggaraan program bimbingan konseling siswa di sekolah dalam rangka mengoptimalkan perkembangan siswa baik dari bidang pribadi, sosial, akademik maupun karir. Yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Program konselor sebaya bertujuan untuk menyediakan tenaga pendukung selain guru BK dalam pelaksanaan layanan bantuan kepada siswa sebayanya, memperluas dan memperbanyak kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan layanan bantuan dalam mengentaskan masalah melalui konselor sebaya, menyediakan kesempatan dan pengalaman bagi siswa untuk mengembangkan potensi dalam bidang saling membantu. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat yang dimiliki konselor sebaya. Yang pertama yaitu persyaratan fisik, mempunyai kesehatan badan dan tidak ada gangguan komunikasi. Yang kedua yaitu persyaratan akademik, mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang ketiga yaitu persyaratan kepribadian, mempunyai hubungan sosial yang baik dan motivasi diri yang baik. Saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan konselor sebaya. Ada dua macam, yaitu pelatihan dasar. Di antaranya, satu, konsep, prosedur, dan tata cara pelaksanaan program konseling sebaya di sekolah. Yang kedua, keterampilan dasar berkomunikasi. Yang ketiga, keterampilan mengenali dan menyelusuri informasi tentang siswa yang mengalami masalah. 4. Tata cara mengadministrasikan berbagai catatan hasil layanan konseling sebaya. Yang kedua, pelatihan lanjutan, di antaranya 1. Keterampilan menggunakan alat-alat pengumpulan data non-tes. Yang kedua, prosedur layanan, mediasi, kolaborasi, dan pelimpahan kasus. Yang ketiga, keterampilan memimpin pertemuan kelompok. Yang keempat, materi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bidang bimbingan konseling. Dan yang kelima yaitu materi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bantuan sebaya dengan tema khusus. Selanjutnya prosedur rekrutmen. Yang pertama, penunjukan dan rekomendasi. Konselor sekolah dapat membuat pengumuman dan menyampaikan kepada siswa mengenai adanya kesempatan untuk menjadi seorang konselor sebaya. Yang kedua, melalui pengumuman. Konselor sekolah dapat mengirimkan surat permintaan nama-nama siswa dari setiap kelas atau rombongan belajar yang nilainya memenuhi kriteria kepada wali kelas untuk dapat dipilih sebagai konselor sebaya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu pilih teman-teman dari masing-masing kelas. Nah, masing-masing kelas calon konselor sebaya dapat pula direkrut berdasarkan pilihan dari teman-teman kelasnya. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan prosedur, yaitu menemukan calon konselor sebaya yang lebih tepat dimungkinkan pula diketahui dengan penggunaan asesmen, baik asesmen tes atau asesmen non-tes. Are you ready for it? Selamat siang anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang telah berkenan hadir, dipanggil dan diundang ke sini di taman ini dalam rangka penyampaian materi atau penjelasan sedikit terkait konselor sebaya. Nah, jadi di sini anak-anak ibu ini adalah anak-anak yang terpilih dari teman-temannya yang lain yang dipercaya dan diamanahkan untuk menjadi seorang konselor sebaya.
Nah, sebelumnya di sini anak-anak ibu udah tahu belum apa itu konselor atau konseling sebaya? Belum. Baik, belum tahu ya. Ibu jelaskan. Konseling sebaya yaitu adalah pertemuan antara konselor dan klien, yang mana peran dari konselor adalah mendengarkan cerita dari kliennya, atau mendengarkan yang bisa kita sebut pada zaman sekarang ini curhat. Tahu dong pasti. Nah, jadi seorang konselor itu mempunyai peran penuh untuk mendengarkan cerita dari klien, terus membantu mencari jalan keluar atau alternatif untuk permasalahan dari klien. Nah, di sini konseling sebaya itu ditujukan kepada teman seumuran kita atau teman sebaya kita. Misalnya nih, contohnya bagi anak-anak ibu adalah teman sekelas anak-anak ibu masing-masing. Nah, tapi ibu rasa nih, kita kan baru sampai pengertian nih. Ibu rasanya susah untuk menjelaskan jika ibu tidak saling kenal. Ibu tanya dulu, teman-teman di sini atau anak-anak ibu di sini udah saling kenal belum sama teman-teman yang ada di sini? Belum ya, karena anak-anak ibu berasal dari kelas-kelas yang berbeda. Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, ada baiknya kita perkenalan dulu. Anak-anak ibu bisa menyebutkan namanya, nama biasa dipanggilnya siapa, sama dengan berasal dari kelas yang mana. Oke. Pertama, ibu mulai perkenalan dari ibu dulu, nanti dilanjutkan ke sebelah kanan ibu. Baik, ibu mulai. Perkenalkan, nama ibu Yuni Yarifika. Anak-anak ibu bisa memanggil dengan ibu Yuni. Silahkan selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ziva Rodatul Gana, biasa dipanggil Ziva, dari kelas 10 IPS 3. Baiklah, perkenalkan, saya Khalila Hermisa, biasa dipanggil Gila, dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizda Maretula, biasa dipanggil Rizda, dari 11 IPA. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, biasa dipanggil Puji, dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ulan Akarina, biasa dipanggil Ulan, saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Baik. Oke, ibu harap kalian masing-masing juga saling mengenal ya, agar materi hari ini lebih mudah untuk tersampaikan. Baik, kita masuk selanjutnya tentang konseling sebaya. Tadi untuk pengertiannya apa sudah bisa dipahami? Sudah ya. Baik, berarti sudah tahu secara umum apa itu konseling sebaya. Selanjutnya ibu pengen bahas tentang ibu mulai ada pertanyaan deh. Kira-kira ada enggak sih yang ingin ditanyakan oleh anak-anak ibu tentang konseling sebaya ini? Ada yang terfikirkan nggak pertanyaannya? Silakan. Silakan Ulan. Jadi gini Bu, kan kenapa sih Bu harus ada konselor sebaya? Kan nggak ada guru BK. Oke, pertanyaannya bagus ya. Mungkin anak-anak ibu di sini bertanya-tanya, kenapa sih harus ada kami? Kan apa gunanya guru BK sehingga konselor sebaya juga harus ada gitu. Baik, jadi gini. Kita lihat pada fakta lapangannya bahwa kita sebagai anak-anak ibu, sebagai seorang remaja pasti akan lebih terbuka dan lebih senang berinteraksi dengan teman sebayanya. Benar apa benar? Benar ya. Jadi kita itu akan lebih senang jika kita bisa bercerita kepada teman kita, karena kita akan berpikir bahwa dia akan mengerti perasaan kita karena kita seumuran, kita berada di fase yang sama-sama remaja gitu ya. Jadi kenapa adanya konselor sebaya? Dengan terbukanya kita kepada teman kita tadi, maka dapat kita pastikan bahwa konselor sebaya itu akan dapat membantu guru BK untuk menggali informasi tentang seorang klien. Nah, seorang konselor sebaya akan sangat berguna untuk mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman sebayanya, misal teman-teman sekelas dari anak-anak ibu tadi. Maka konselor sebaya itu selain guru BK sangat penting, karena bisa dibilang seorang konselor sebaya adalah tangan kanan dari guru BK atau konselor di sekolah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin nanya Bu. Boleh, Dipa, silakan. Jadi saya mau nanya, apakah ada syarat atau ketentuan khusus Bu untuk jadi konselor sebaya? Baik, untuk menjadi seorang konselor sebaya itu sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya yang harus anak-anak ibu penuhi. Karena ibu yakin anak-anak ibu yang sudah ditunjuk ini juga pasti memiliki kecakapan dan keterampilan yang luar biasa sehingga ditunjuk untuk menjadi seorang konselor sebaya. Pastinya di sini untuk syarat secara umumnya yang perlu dipenuhi konselor itu adalah anak-anak ibu memiliki keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam mampu berkomunikasi yang baiklah dengan teman-teman sebayanya. Dan ibu yakin karena anak-anak ibu di sini mampu, makanya ditunjuk di sini. Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi dan yang paling penting adalah mampu menjadi pendengar yang baik. Anak-anak ibu di sini kalau teman-temannya curhat, jangan main HP atau jangan mencari kesibukan lain, tapi didengarkan dengan seksama.
Lalu juga menjaga rahasia dari seorang klien tadi terhadap konseli sebayanya tadi, itu harus kita dengarkan. Terus jangan diumbar-umbar informasi atau data-datanya kecuali kepada guru BK untuk kepentingan mencari alternatif dari permasalahan konseli tersebut. Baik, ada lagi? Izin Bu. Iya, Dila, silakan. Oke, baik, saya ingin bertanya, apakah sebagai seorang konselor sebaya itu kita harus memiliki sertifikat khusus Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Mungkin anak-anak ibu di sini akan bertanya-tanya, penting nggak sih sebagai seorang konselor sebaya itu adanya sertifikat? Untuk menjadi seorang konselor ahli, kita memang harus memiliki sertifikat sebagai tanda bahwa kita mampu dan kita berkompeten dalam menjadi seorang konselor. Tapi di sini anak-anak ibu itu adalah seorang konselor sebaya, yang artinya berbeda dengan konselor ahli. Anak-anak ibu di sini tidak ditujukan untuk seluruh klien, tapi hanya ditujukan untuk klien sebayanya. Sehingga untuk sebuah sertifikat itu belum dikhususkan atau tidak perlu anak-anak ibu ini punya. Jadi anak-anak ibu ini tanpa adanya sertifikat sudah bisa menjadi konselor sebaya. Dan pastinya dengan syarat-syarat umum tadi, tanpa adanya sertifikat pun tidak masalah. Paham ya? Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Sebagai konselor sebaya, sifat dan sikap seperti apa yang harus kita penuhi untuk dalam konseling sebaya ini? Oke, baik. Sikap atau sifat apa sebagai seorang konselor sebaya? Yang pasti sama dengan syaratnya tadi, yaitu yang pertama sekali sikapnya, pastinya kita harus bersikap hangat. Itu sangat penting, kita harus hangat. Jangan teman kita ini bercerita, kita malah bad mood dan kita malah bilang gak usah bercerita lah, lagi males, misal. Tidak boleh. Sebagai seorang konselor sebaya, kita harus luas, kita harus loyal untuk mendengarkan cerita dari klien kita. Jadi kita harus bersikap hangat, kita sambut dengan hangat sehingga klien kita akan merasa nyaman saat bercerita dengan kita. Nah, lalu sikap berikutnya itu komunikasi. Bagaimana kita menjawab atau merespon pertanyaan cerita-cerita dari klien kita tadi. Boleh? Kalau misalnya teman tuh ada masalah tapi dia tidak mau bercerita dengan konselor sebaya, gimana itu? Dia punya masalah tapi tidak ingin bercerita kepada konselor sebaya. Baik, kita yakin setiap orang itu punya masalahnya masing-masing dan mereka yang membutuhkan pasti akan datang kepada kita. Namun kita di sini punya peran nih. Di saat kita tahu, oh anak ini punya masalah nih, sangat sepertinya dia sangat membutuhkan seorang konselor, maka dari itu kita melakukan pendekatan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bercerita ya, pasti. Kita tidak bisa meminta orang, memaksa orang untuk bercerita kepada kita. Kita tidak perlu kayak, saya konselor, kamu harus bercerita. Tidak ada paksaan dalam menjadi seorang dalam proses konseling. Karena adanya asas keterbukaan, di mana kita harus sama-sama terbuka, lalu ada azas kesukarelaan, kita harus sukarela dalam bercerita dan mendengarkan. Maka mau dia ada masalah atau tidak, kalau dia tidak mau bercerita, kita tidak bisa memaksa. Tapi kita bisa membantu, yaitu dengan meyakinkan dia, kita meyakinkan bahwa kita bisa mendengarkan dia. Dia itu tidak sendiri, sehingga nanti pelan-pelan dia akan merasa nyaman. Yaitu kemampuan berkomunikasi tadi, pastinya sangat penting. Seperti itu ya. Oke. Apa masih ada lagi tidak yang ingin ditanyakan atau diragukan? Cukup ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini Ibu rasa materinya sudah cukup, yaitu materi-materi dasar. Namun Ibu ingin di pertemuan selanjutnya mungkin anak-anak Ibu harus bisa mengenal lebih dalam apa itu konseling sebaya. Baik, untuk pertemuan hari ini kalau Ibu cukupkan sudah tidak apa-apa? Sudah ya, sejauh ini sampai di sini dari semua materi yang kita bahas sudah cukup bisa dipahami? Sudah. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan, singkat saja. Ibu mohon maaf jika ada penyampaian Ibu yang kurang atau ada kesalahan kata yang Ibu gunakan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, sekian penampilan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.